ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama, Ibrani 11 ayat 6 berkata demikian. Jikalau tiada beriman, mustahil diperkenan Allah. Karena orang yang menghampiri Allah itu wajib ia yakin bahwa Allah ada. Dan lagi bahwa ialah pemberi pahala kepada segala orang yang mencari Dia. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus. Meskipun di dalam permulaan atau awal dari kitab Ibrani ini tidak dicantumkan siapa penulis kitab Ibrani, sehingga di ujung akhir zaman ini terjadi simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa ini suratan Paulus, ada juga yang mengatakan bahwa ini bukan suratan Paulus, Apolos atau siapa dia tidak tentukan juga. Tetapi sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Tuhan dan dapat kita buktikan bahwa suratan ini adalah suratan Paulus. Karena ternyata semua suratan Paulus itu ada tandanya. Seperti yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 17 dan ayat 18. 17. Salam daripada aku ini Paulus. Salam dari aku ini Paulus. Dengan bekas tanganku sendiri. Dengan bekas tanganku sendiri. Yang menjadi tanda pada tiap-tiap surat kiriman. Yang menjadi tanda pada tiap-tiap surat kiriman. Demikianlah tulisanku. Demikianlah tulisanku. Adalah kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Adalah kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Adalah kiranya anugerah Allah menyertai kamu. Dan kalimat ini ada di akhir dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 25. Adalah kiranya anugerah Allah menyertai kamu sekalian. Jadi kita dapat buktikan lewat firman Tuhan bahwa suratan Ibrani ini adalah suratan Paulus. Dan apa yang dia katakan di dalam ayat yang kita sudah baca, ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama berbicara tentang iman. Jikalau tiada beriman, mustahil diperkenan Allah. Iman dalam kamus Alkitab, dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Atau bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itu juga sudah diungkapkan oleh Paulus dalam ayat pertama dalam pasal ini. Ibrani 11 ayat 1, adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan. Dan keyakinan akan hal perkara-perkara yang tiada kelihatan. Dalam ayat ini dikatakan, adapun iman itu percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah janji Tuhan. Sekali lagi, yang kita harapkan adalah janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Terlalu banyak janji Tuhan. Seperti yang kita lakukan saat ini. Janji Tuhan kalau kita beribadah. Ada 2 perjanjian yang kita terima. Dan itu bukan perjanjian mati, tetapi perjanjian hidup. Paulus bilang kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. 8. Karena senang bagi tubuh itu sedikit sahaja gunanya. Senam, latihan badani atau olahraga itu ditakar atau diukur lewat firman Tuhan itu sedikit saja gunanya. Padahal para medis mengatakan bahwa itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Tapi
Tetapi itulah firman Tuhan kalau dibandingkan dengan ibadah. Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu. Ibadah seperti yang kita lakukan, kalau mau dibandingkan dengan olahraga, masih ibadah itu lebih penting. Karena di dalamnya ada sesuatu perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita. Sebab ada padanya perjanjian hidup. Perjanjian hidup, bukan perjanjian mati. Yang sekarang ini dan yang akan datang. Sekarang dan yang akan datang. Ada perjanjian hidup. Kalau kita beribadah, dan itulah yang kita harapkan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalau kita berbakti kepada Tuhan. Perjanjian hidup sekarang yang saya boleh kategorikan itu adalah perjanjian jasmani. Karena kita masih butuh makan, minum, pakai. Untuk itu Keluaran 23 ayat 25, itulah perjanjian hidup sekarang. Kalau kita berbakti kepada Tuhan, roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati, segala penyakit dilalukan dari antara kita. Keluaran 23 ayat 25. Maka hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada umat Israel dan datang juga kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan. Maka ia pun akan memberkati rotimu dan Ia airmu, pun akan memberkati rotimu dan airmu. dan segala penyakit akan kulalukan kelak dari antara. Segala penyakit akan kulalukan dari antaramu kelak. Itulah perjanjian hidup sekarang. Yang saya katakan tadi adalah perjanjian jasmani. Yang kita mau makan, kita mau pakai minum, kita mau pakai. Dan Tuhan lalukan akan segala penyakit. Itu janji Tuhan kalau kita berbakti kepada Tuhan. Perjanjian yang akan datang, itulah perjanjian rohani, yaitu perjanjian hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 25. Inilah perjanjian yang ia sendiri sudah janjikan kepada kita. Inilah perjanjian yang ia sendiri sudah janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam pengertian kekal di dalam kesenangan. Karena seperti yang saya katakan dan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa semua manusia itu akan hidup kekal. Dia orang percaya, orang yang berbakti kepada Tuhan. Dia orang jahat, orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, sama-sama akan hidup kekal. Cuma beda tempat. Ada yang kekal di dalam kesenangan. Itulah ayat yang kita baca tadi. Karena dalam Matius 7 ayatnya yang ke-23, 13-14, di sana kita diperhadapkan dengan dua jalan dan dua tujuan. Jalan sempit tujuannya hidup, itu kekal di dalam kesenangan. Jalan lebar tujuannya binasa, itulah kekal di dalam penderitaan. Jadi ada yang kekal di dalam kesenangan bersama-sama dengan Tuhan. Sebaliknya ada yang kekal di dalam penderitaan, yaitu neraka yang kekal. Dan itu ditentukan selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Kekekalan itu sekali lagi ditentukan selagi kehidupan kita masih ada, selagi kita masih bernafas. Itulah yang akan menentukan kekekalan nanti. Kalau kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu masuk pada jalan yang sempit, melakukan kehendak-Nya, kita akan kekal di dalam kesenangan. Jadi ayat ini berkata, jikalau tiada beriman, mustahil diperkenan Allah. Jadi sekali lagi, iman adalah dasar dan sesuatu yang kita harapkan. Adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan, dan keyakinan akan hal perkara-perkara yang tiada kelihatan. Kita lihat iman dari bapa segala orang yang percaya, yaitu Ibrahim. Jadi kita perhatikan bagaimana dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dalam Kejadian 12, Tuhan suruh dia pergi ke negeri yang dia belum tahu di mana dia akan pergi.
keluarlah engkau pergi ke negeri yang akan kutunjuk. Tuhan belum bilang di mana. Tapi dengan iman dia melangkah. Coba kita baca Kejadian 12 ayat 1. Yang pertama, sebermula maka Tuhan telah berfirman kepada Abram demikian, keluarlah engkau dari negerimu, keluarlah engkau dari negerimu, dan daripada kaum keluargamu, dan dari dalam rumah bapamu, pergilah ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu kelak. Maka aku akan menjadikan dikau suatu bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau. Dan membesarkan namamu. Maka hendaklah engkau menjadi suatu berkat. Pergi ke negeri yang akan kutunjuk. Tuhan belum bilang. Tapi dengan iman dia melangkah. Tapi bukan berarti karena Tuhan telah perintahkan dia sehingga tidak ada hambatan yang harus dia temui. Meskipun Tuhan yang menyuruh dia, Bapak Ibu Saudara, tetapi ternyata hambatan itu ada. Baru dia sampai ke Mesir, dia sudah berhadapan dengan Firaun. Yang jadi masalah dari Ibrahim ini, istrinya Sarah sangat cantik. Nah, raja waktu itu apabila dia lihat perempuan, dia jadikan istri. Sehingga kita perhatikan bagaimana Ibrahim mau menyelamatkan dirinya. Lalu dia katakan kepada istrinya, katakanlah bahwa engkau adalah adikku. Kejadian 12 ayatnya yang ke-11. Maka sekali peristiwa, tak kalah hampirlah ia akan sampai ke Mesir. Maka berkatalah ia kepada Sarah. Berkatalah Abram kepada Sarah. Istrinya itu katanya, bahwa telah kakanda mengetahui akan hal adinda ini seorang perempuan yang elok parasnya. Maka sebab itu apabila dilihat oleh orang Mesir akan adinda kelak, niscaya mereka itu akan berkata demikian, inilah istrinya, maka kakanda ini akan dibunuhnya, tetapi adinda akan dihidupinya. Sebab itu katakanlah apalah adinda saudaralah kepada kakanda, supaya selamatlah kakanda oleh sebab adinda, dan terpeliharalah nyawa kakanda oleh karena adinda. Sampai di situ. Jadi kita perhatikan bagaimana Abram berkata kepada Sarah, kalau orang tanya katakan engkau adalah adikku. Dan memang benar Sarah sempat dibawa ke Firaun. Tapi apa yang terjadi? Ayat 17, maka didatangkan Allah beberapa bala yang besar atas Firaun dan atas isi istananya, karena sebab Sarah istri Abram itu. Tetap Tuhan membela, karena memang Tuhan ada maksud di dalam kehidupan keluarga ini, suami istri. Lepas dari Mesir, kita perhatikan dia juga berada di Gerar, diperhadapkan juga dengan Abimelek dengan keadaan yang sama. Itu diceritakan di dalam Kejadian 20 mulai ayat yang kedua. Maka dikatakan Ibrahim akan Sarah istrinya itu ialah saudaranya. Maka oleh Abimelek raja Gerar itu disuruhkan orang mengambil Sarah. Dan apa yang terjadi di dalam ayatnya yang ke-6, sebagaimana yang terjadi pada Firaun di Mesir, demikian juga Tuhan adakan kepada Raja Abimelek, Raja Gerar pada waktu itu. Luputlah akan Ibrahim dan Sarah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dan akhirnya Tuhan boleh menyatakan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Ibrahim, bahwa engkau akan menjadi satu bangsa yang besar. Dan itu juga tidak langsung diterima oleh Ibrahim pada waktu orang berkata mustahil. Karena dia usianya sudah tua. Bahkan Sarah yang menurut medis tidak mungkin akan mengandung dan melahirkan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus, diceritakan oleh Paulus dalam
Rum 4 ayat 18, keadaan dari Ibrahim dan keadaan dari Sarah yang mustahil untuk mengandung dan melahirkan. Tapi Allah tidak berdusta. Bilangan 23 ayat 19, Allah tidak seperti manusia yang berdusta. Allah tidak seperti anak manusia yang bersesalan adanya. Masakan ia berfirman lalu tidak diadakannya? Masakan ia berfirman lalu tidak disampaikannya? Akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan. Sudah melahirkan, Bapak Ibu Saudara, masih ada ujian dari Tuhan, di mana Tuhan minta Ibrahim di dalam Kejadian 22 untuk dipersembahkan kepadanya. Ishak maksud saya. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan tahu bahwa Ishak itu sangat dikasihi oleh Ibrahim. Sebab itu Tuhan bilang, ambillah olehmu anakmu yang tunggal, Ishak yang kau kasihi. Bawalah dia di Bukit Moria dan persembahkanlah dia kepadaku. Ibrahim tidak berkata atau tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, bukankah engkau sudah akan menjadikan aku bangsa yang besar? Dia tidak berdalih apa yang disampaikan oleh Tuhan, dan ini merupakan ujian iman kepadanya. Ternyata Ibrahim lebih mencintai Tuhan daripada apa yang dia cintai atau dia kasihi. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan benar terjadi. Bagaimana keturunan Ibrahim menjadi suatu bangsa yang besar. Dan itu terjadi karena iman. Sehingga dalam Galatia 3 ayat 7 dia disebut Bapa segala orang yang percaya, Bapa segala orang yang beriman. Galatia 3 ayat 7. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui bahwa segala orang yang beriman, itulah anak-anak Ibrahim. Dan iman ini juga perlu ada bagi Bapak Ibu Saudara, supaya kita boleh melihat mujizat Tuhan terjadi menghadapi masa-masa yang sukar. Harus ada iman di dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar terpraktek, kita alami, kita rasakan, sebagaimana yang disaksikan oleh Ibu Anti ya. Selalu saya cuma panggil Ibu Jontal, ternyata Ibu Anti. Anti itu tante ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Anti telah menceritakan bagaimana mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, itu karena iman. Orang lain Tuhan tolong, masa saya tidak? Kita harus berkata demikian. Bagian yang kedua, karena orang yang menghampiri Allah itu wajib ia yakin bahwa Allah ada. Bicara soal keyakinan, percaya sungguh. Tadi kamus Alkitab, ini kamus besar bahasa Indonesia. Yakin itu percaya sungguh-sungguh, pasti, tentu, tidak salah. Itulah yakin. Jadi kita harus yakin, kita harus pasti bahwa Allah ada di tengah-tengah perhimpunan kita. Sebab itu kita lihat, kalau dulu SMA ada jurusan ilmu pasti. Sebelum ilmu pengetahuan alam disebut ilmu pasti. Pasti, tidak meleset. Jadi kita perhatikan, tidak kira-kira. Sekali lagi, percaya sungguh, itulah keyakinan. Percaya sungguh-sungguh, pasti, tentu, tidak salah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah ada. Tapi seperti iklan, saudara, produk-produk sekarang mau meyakinkan orang, kami memberikan bukti, bukan janji. Begitu juga dengan firman. Semua orang bisa berkata, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Matius 18 ayat 20. Tapi sekarang buktinya, bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah perhimpunan kita. Coba kita baca dulu Matius 18 ayat 20.
Karena barang di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, Di mana 2, 3 orang berhimpun atas nama Tuhan, disitulah aku ada. di situ Tuhan tengah-tengah ada mereka. di tengah-tengah mereka itu. Pembuktian Tuhan atau kehadiran Tuhan di tengah-tengah peribadatan kita. Apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-26. Apabila kamu berhimpun, masing-masing ada dengan mazmur, yaitu nyanyian di dalam roh. Ada dengan pengajaran atau nubuatan. Ada dengan kenyataan atau penglihatan. Karunia lidah atau bahasa roh. Karunia lidah yang diartikan dan itu meneguhkan iman. Inilah bukti kehadiran Tuhan. Jadi dikatakan dalam ayat ini sekali lagi, karena orang yang menghampiri Allah itu wajiblah ia yakin bahwa Allah ada. Keyakinan kita dibuktikan oleh Tuhan dengan kehadirannya, menyampaikan pesan-pesan kepada kita lewat karunia nubuatan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus tadi dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Sekarang bagian yang ketiga. Dan lagi bahwa ia pemberi pahala kepada segala orang yang mencari dia. Orang yang mencari Tuhan seperti saat ini, ada pahala yang disiapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita akan terima kalau kita mencari Tuhan? Selain roti makanan kita diberkati, selain air minuman kita diberkati dan segala penyakit dilalukan dari antara kita. Pengalaman dari Daud, bagaimana Tuhan mengeluarkan dia dari ketakutan. Banyak hal yang membuat orang takut. Saya percaya semua kita ada di sini pernah mengalami apa yang namanya ketakutan. Daud apalagi, dia dikejar oleh Saul untuk dibunuh, bukan untuk diberikan hadiah. Orang kalau dikejar untuk diberikan hadiah ya lapang dada, terima. Tapi ini dikejar untuk dibunuh. Secara manusia juga dia takut. Tapi apa yang dia katakan dalam Mazmur 34 ayat 5? Mazmur 34 ayat 5. Bahwa aku sudah mencari Tuhan. Aku sudah mencari Tuhan. Lalu ia pun menyahut akan daku. Lalu ia menyahut akan daku. Dan dikeluarkannya aku daripada segala ketakutan. Dikeluarkannya aku dari segala ketakutan. Berarti kalau kita menghadapi ketakutan, kuncinya kita cari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tertutup jalan, kita datang kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan dengan berbagai cara untuk menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari ketutupan jalan. Jadi kita lihat, Tuhan keluarkan dari ketakutan. Dan ayat yang ke-11 dalam Mazmur 34 tadi, 11. Bahwa singa muda boleh kekurangan. Singa muda boleh kekurangan dan kelaparan. Akan tetapi orang yang mencari Tuhan itu, orang yang mencari Tuhan itu tiada kekurangan barang sesuatu. Tiada kekurangan barang sesuatu pun, seperti yang disaksikan oleh ibu rumah tangga yang mengambil bagian pada malam hari ini. Berbagai cara juga Tuhan menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga Daud berkata, dia dari muda sampai dia jadi tua, dia tidak pernah melihat orang yang benar itu ditinggalkan, atau anak cucunya meminta sedekah atau menjadi pengemis. Kita baca ayat itu, di mana dikatakan di sana bahwa dari muda sampai dia jadi tua. Mazmur pasalnya 37. Dahulu aku muda, kemudian jadi tua, tetapi tiada pernah kulihat orang yang benar itu ditinggalkan. Tiada pernah kulihat orang yang benar itu ditinggalkan, atau anak cucunya meminta sedekah, atau anak cucunya menjadi pengemis, meminta sedekah. Maka sepanjang hari ia menaruh sayang, sepanjang hari ia menaruh sayang
dan memberi pinjam. maka anak cucunya pun keberkatan. Jadi sepanjang hari Tuhan yang beri pinjam kepada kita. Termasuk nafas ini. Kalau Tuhan minta, apa yang Dia pinjamkan kepada kita, kita tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, sebab itu kita perlu senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadi banyak pinjaman kita kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan tuntut itu, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita bisa membuat Tuhan meminjam kepada kita. Caranya bagaimana? Raja Sulaiman katakan Amsal 19 ayat yang ke-17. Kalau kita mengasihani orang miskin, sama dengan kita memberi pinjam kepada Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Barang siapa yang mengasihi orang miskin, Siapa yang mengasihi orang miskin, yaitu memberi pinjam kepada Tuhan, yaitu memberi pinjam kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membalas kebajikannya. Tuhan akan membalas kebajikannya. Orang yang miskin rohani kita perlu, Bapak Ibu Saudara, kasihani. Memang tidak semudah untuk membalik telapak tangan. Orang yang miskin juga secara jasmani perlu kita kasihani. Sehingga sama dengan kita memberi pinjam kepada Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Daud dalam pengakuannya, dia bilang belum pernah ditinggalkan oleh Tuhan akan orang yang mencari Tuhan. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Mazmur 9 ayat 11. Segala orang yang mengetahui akan namamu itu akan harap padamu, sebab belum pernah ya Tuhan. Sebab belum pernah ya Tuhan, Engkau meninggalkan orang yang mencari Engkau. Engkau meninggalkan orang yang mencari Engkau. Tuhan belum pernah meninggalkan orang yang mencari Tuhan. Jadi kita lihat tidak salah kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menerima pahala-pahala itu. Yaitu Tuhan bawa kita kepada segala kebenaran. Sebab itu selalu saya katakan saya kurang setuju dengan lagu banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Karena itu bertentangan dengan Amsal 28 ayat 5. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Amsal 28 ayat yang kelima. Orang jahat tiada mengerti barang yang benar. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar. Tapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Tuhan buat kita memahami. Tuhan tidak membuat kita berkata, mengapa terjadi demikian? Orang Toraja berkata, matumbaraka susite. Kita tidak akan berkata demikian. Kenapa demikian? Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat firman Tuhan, semua itu atas seizin Tuhan. Ayub, dia orang saleh, orang kaya, tapi Tuhan izinkan dia untuk menjadi orang miskin. Tuhan izinkan dia untuk mendapatkan penyakit, tetapi di dalam kekayaannya dia tetap dengan Tuhan. Di dalam kepicikannya, di dalam kemiskinannya, ternyata dia tetap dengan Tuhan. Tentunya ada hal-hal yang membuat Ayub menang di dalam ujian itu. Dia mengutamakan Tuhan, mengutamakan firman. Firman segala-galanya di dalam kehidupannya, itulah yang membuat dia memperoleh kemenangan. Dia tidak menyebelahkan firman. Ayub 23 ayat 12. Tiada pernah aku menyebelahkan firman yang terbit. Dia tidak pernah menyebelahkan atau mengesampingkan. Berarti dia mengutamakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Melainkan sudah kutaruh akan segala kata lidahnya. Sudah kutaruh akan kata lidahnya. Terlebih daripada kutaruh akan kehidupan. Terlebih kutaruh akan kehidupan. Jadi firman Tuhan segala-galanya di dalam kehidupannya. Dan itu juga yang akan membuat kita menang. Kalau kita utamakan Tuhan, kita utamakan firman. Tidak salah Tuhan Yesus berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu apa yang kita mau makan, minum, pakai, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita.
Dan kita lihat selanjutnya pahala bagi orang yang mencari Tuhan dalam Mazmur 116 ayatnya yang kedua. Mazmur 116 ayat 2. Yang kedua, berbahagialah mereka itu sekalian yang memeliharakan kesaksiannya. Berbahagialah orang yang memelihara kesaksiannya, Serta mencari akan dia dengan segenap hati. yang mencari dia dengan segenap hati. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kebahagiaan itu menjadi milik dan bagian kita. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ada 3 hal dalam ayat ini. Pertama, bicara soal iman. Jikalau tiada beriman, mustahil diperkenan Allah. 2, keyakinan. Karena orang yang menghampiri Allah itu wajiblah ia yakin bahwa Allah ada. Ketiga, mencari Tuhan dan ada pahala, dan lagi bahwa ialah pemberi pahala kepada segala orang yang mencari Dia. Tidak sia-sia kita mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Sebagai ayat terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58. 58. Sebab itu, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, hendaklah kamu tetap dan tiada bergerak, Tetap dan tidak goyah di dalam iman kita kepada Tuhan. dan senantiasalah berusaha di dalam pekerjaan Berusaha di dalam pekerjaan Tuhan. karena kamu mengetahui bahwa usahamu tiada sia-sia di dalam Usaha kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Sejemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan satu pujian. Betapa besar